Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, kita bergabung kembali belajar bersama. Yang mudah-mudahan ya kita sudah tahu nih, sudah rilis kisi-kisi soal nanti untuk UP. Yang mudah-mudahan kalau dilihat dari kisi-kisinya sih ya, itu sudah jadi keseharian kita dalam mengajar, dan mungkin Bapak Ibu di sini bisa terbantu. Jadi ada 60 soal UP, tidak seperti yang sudah 120 soal. Ini hanya 60 soal, dan ada pun studi kasus yang harus dikerjakan. Itu kita lihat di situ, itu penilaian sendiri oleh LPTK masing-masing. Mudah-mudahan itu dapat membantu Bapak Ibu semua, dan kita berdoa semua di sini mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini diberikan kelancaran UP-nya. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ilmi. Silakan Pak Ilmi. Ya, baik. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya dimudahkan untuk bisa lulus UP ya Bapak Ibu. Amin. Lulus UP semuanya bisa menikmati adanya tunjangan profesi ya. Sehingga kalau sejahtera, guru sejahtera, itu muridnya juga jadinya terurus dengan baik ya. Karena gurunya sudah sejahtera ya. Kalau gurunya tidak sejahtera itu nanti jadinya kan kurang fokus ngajarnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa sejahtera, bisa lulus UP. Baik, pada malam hari ini kita fokuskan sesuai dengan kisi-kisi ya. Sesuai dengan kisi-kisi yang kemarin ya, yang sudah di-share. Sudah tahu kan ya Bapak Ibu ya, kisi-kisi terbaru ya. Oke, jadi kita awali dari soal-soal ringan, tapi ini berkenaan dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Silakan. Ya, silakan. Lena untuk membacakan soal. Nomor 1 ya Bu? Iya. Apa yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa? A. Guru, B. Siswa, C. Buku teks, D. Sekolah. Nah, di kisi-kisi kan ada Bapak Ibu ya, berpusat pada siswa, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kalau pusatnya itu siswa, maka di sini fokusnya apa kira-kira? Gurunya Siswa. atau teksnya atau apa? Siswanya. Fokusnya siswa. Pembelajaran yang berfokus pada siswa. Gimana Bapak Ibu yang lain? Siswa, Pak. Siswa, oke. Jadi fokusnya itu siswa ya Bapak Ibu. Oke, lanjut berikutnya. Ini masih ringan-ringan dulu saja ya. Oke, lanjut berikutnya. Masih lanjut, Bu Lena. Apa peran guru dalam pembelajaran berpusat pada siswa? A. Memberikan ceramah. B. Menjadi penyampai informasi.
C. Menjadi fasilitator. D. Menilai siswa secara langsung. C. Menjadi fasilitator. Fasilitator. Iya, betul sekali. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui peran guru pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, itu guru itu sebagai fasilitator, memfasilitasi. Ya, memfasilitasi artinya di situ nanti mengarahnya ke konstruktivisme. Ya, jadi biar anak itu bisa membangun pengetahuannya sendiri. Guru itu hanya memfasilitasi. Ya. Ini diingat-ingat ini Bapak Ibu. Ini sesuai kisi-kisi ya. Oke, lanjut biar ada gambaran Bapak Ibu ya. Nomor 3, silakan. Nomor 3. Diana, silakan Bu. Iya Bu. Pembelajaran berpusat pada siswa bertujuan untuk mengembangkan apa pada siswa? A. Kemampuan menghafal. B. Kemampuan berpikir kritis. C. Kemampuan pasif. D. Kemampuan mendengarkan. D. Kemampuan berpikir kritis. Kalau pembelajaran berfokus pada siswa, tujuannya itu untuk mengembangkan apa, Bapak Ibu? Tujuan pembelajaran berfokus pada siswa itu loh, tujuannya untuk mengembangkan apa? Kemampuan berpikir kritis. Kemampuan siswa, Pak. Kemampuan berpikir siswa lebih hot. Nah, betul sekali. Jadi Bapak Ibu fokusnya kemana? Fokusnya adalah pembelajaran berpusat pada siswa itu fokusnya itu kemampuan berpikir kritis. Itu ya, kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis itu kemarin pakai kata tanya apa Bapak Ibu? Agar kita itu melaksanakan berpikir kritis, itu siswa itu kita tanyanya pakai kata tanya apa? Mengapa dan bagaimana? Betul sekali. Mengapa dan bagaimana. Dengan mengapa dan bagaimana itu siswa itu akan terpacu untuk berpikir kritis. Karena mengapa itu nanti menjelaskan alasan, sedangkan bagaimana itu menjelaskan proses. Ya, jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa itu tujuannya untuk mengembangkan kemampuan siswa agar dia bisa berpikir kritis. Ya, di sana tujuannya Bapak Ibu. Oke, lanjut berikutnya, silakan. Ya, silakan. Asih Diana, silakan Bu. Metode pembelajaran yang mendukung pembelajaran berpusat pada siswa adalah A. Ceramah panjang. B. Diskusi kelompok. C. Menyalin catatan dari papan tulis. D. Membaca buku teks saja. Yang mana Diskusi Bapak Ibu? kelompok. D. Diskusi kelompok. Kelompok, Pak. Diskusi Kelompok. kelompok. Kenapa kok diskusi kelompok yang dipilih di sini? Kok bukan ceramah? Karena siswa disuruh untuk berpikir melalui kelompok. Berpikir kritis, ya kan? Berpikir kritis di situ itu artinya lebih banyak guru itu memberi kesempatan pada siswa, bukan mencekoki siswa. Kalau ceramah panjang berarti siswanya dicekoki ya. Iya. Nah, di sini cenderung diberi kebebasan untuk mengutarakan pendapat, ide, gagasan. Di mana itu? Yaitu di diskusi kelompok. Makanya biasanya metode yang model yang dipakai itu PBL, PJBL, discovery ya kan. Nah, inquiry ya. Nah, kooperatif ya. Nah, itu biasanya yang dipakai ya, bukan yang klasikal itu ya. Yang hanya ceramah, tanya jawab saja. Ceramah, tanya jawab. Oke. Sana ya larinya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Bu Hersalena.
Keaktifan siswa dalam pembelajaran berpusat pada siswa dapat diukur melalui apa? A. Jumlah buku yang dibaca. B. Partisipasi dalam diskusi. Naikkan, Pak. Duh, Nomor nomor 5, Bu. nomor 5. Nomor Nomor 5, Bu. Apa yang Maaf, membedakan? Pak, melalui HP ini, Pak, kecil. Iya. Jadi kurang Oke, ini. oke. Heeh. Nah, apa yang membedakan pembelajaran berpusat pada siswa dengan pembelajaran pusat guru? A. Siswa lebih pasif. B. Guru lebih berperan sebagai fasilitator. C. Guru memberikan instruksi langsung. D. Siswa hanya mendengarkan ceramah. Sama dengan ini tadi. Bedanya itu kalau berpusat pada siswa itu guru itu sebagai Fasilitator. Iya, fasilitator. Ya. Kalau guru sebagai fasilitator, otomatis siswanya aktif. Ya kan? Siswanya lebih aktif. Nah, mengapa kok enggak jawab yang A? Siswanya lebih pasif, ini nanti cenderung ke behaviorisme. Kalau teorinya itu ya kan sudah kita pelajari. Behaviorisme itu kan condong gurunya yang aktif. Siswanya cenderung pasif karena apa? Karena siswa itu hanya mengandalkan stimulus dari guru ya. Behaviorisme atau behavioristik. Lanjut berikutnya nomor 6. Semangat, ayo lulus. Lanjut. Nomor 6. Silakan Pak Widodo. Mohon maaf Bu, ini tidak konsen lagi lihat ini berkat dari Pak Edi Yuversa ini. Ya, Oke, saya aja Bu. Cuma mendengarkan aja ini. Pak Napi ya. Ya, Ya, silakan Pak. baru bergabung tadi Bu. Ada kerja sedikit tadi. Keaktifan siswa dalam pembelajaran berpusat pada siswa dapat diukur melalui apa? A. Jumlah buku yang dibaca. B. Partisipasi dalam diskusi. C. Menyalin catatan. D. Kehadiran di kelas. Keaktifan siswa dalam pembelajaran berpusat pada siswa. Ya, siswa itu aktif itu ngukurnya pakai apa gitu? Partisipasi dalam diskusi. Nah, partisipasi dalam diskusi. Ya, itu. Bukan kok yang baca paling banyak, bukan itu, ya. Nah, bukan itu, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Berikutnya nomor 7. Silakan. Masih Pak Napi, silakan lagi Pak Napi. Oke. Apa yang menjadi fokus penilaian dalam pembelajaran berpusat pada siswa? A. Kuantitas tugas. B. Kreativitas siswa. C. Kemampuan mendengarkan. D. Panjang jawaban tertulis. Kreativitas siswa. Iya, kreativitas siswa. Fokus penilaian dalam pembelajaran berpusat pada siswanya apa, Bapak Ibu? Kreativitas siswa. Sekali Keaktifan siswa, Pak. Kreativitas siswanya itu lebih aktif. aktif. Jadi di sini kreativitas yang jadi fokusnya itu kreativitas. Jangan lupa sekarang sudah diganti ya. Tidak ada istilahnya itu guru mendominasi, tidak ada sekarang itu. Yang ada itu guru itu lebih banyak memberi kesempatan sehingga kreativitas siswa itu terbentuk, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau zaman dulu kebanyakan dicekoi siswa itu, sekarang itu lebih dibebaskan. Tapi bukan bebas sebebas-bebasnya ya. Jadi bebas tapi tetap guru itu sebagai fasilitator. Ya. Jadi memfasilitasi. Oke, lanjut. Berikutnya masih berpusat pada siswa. Silakan. Oke, nomor 8. Bagaimana guru dapat mendukung keberagaman siswa dalam pembelajaran berpusat pada siswa? A. Memberikan hanya satu cara pengajaran. B. Menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. C. Menekankan pada keberagaman sebagai suatu kelemahan.
D. Memisahkan siswa berdasarkan kemampuan mereka. B, Pak. Siswa memisahkan metode belajar sesuai dengan kebutuhan siswa, ya B. B. Yang B. Nah, sekali lagi namanya berfokus pada siswa, maka metode pengajaran kita itu harus kita sesuaikan. Ya kan? Kalau siswanya itu visual, ya kasih visual gitu ya. Jadi sebisa mungkin itu beragam gitu loh, sehingga kebutuhan siswa itu terpenuhi. Jangan hanya audio saja, ya pakai audio, pakai visual, pakai gambar-gambar, pakai video, ya, pakai animasi-animasi, sehingga seluruhnya itu tercakup kebutuhan siswa itu ya. Medianya itu beragam gitu ya. Lanjut berikutnya, silakan. Lanjut, nomor 9. Ya. Apa yang dapat digunakan guru untuk menilai pemahaman siswa selama proses pembelajaran? Waduh. Menilai pemahaman siswa pakai apa? Pemahaman berarti kognitif, Pak ya? Iya, yang mana kira-kira? Berarti ujian akhir menilai pemahaman siswa. Ujian akhir semester. Bang udah sholat, kamu sholat isya. Apa yang dapat digunakan guru untuk menilai pemahaman siswa selama proses lo ya ini, bukan lagi ke kognitif ini ya, selama proses. Jadi biar tahu penemuan. Kalau B, Pak. Membaca yang dapat digunakan guru untuk menilai pemahaman siswa selama proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran. Kalau ujian akhir itu bukan proses pembelajaran, tapi dia sudah menentukan hasil. Iya kan? Ya. Namanya apa kemarin? Sumatif. Berarti yang mana kira-kira? Jadi yang A sudah B, Pak. Patah-patah. Yang akur. Berarti yang mana Bapak Ibu? Menghafal fakta-fakta, membaca buku teks? B, Pak. B. Jelas ini ya. Jadi tugas proyek berbasis penemuan. Makanya kan kalau Bapak Ibu PPG kan disuruh PBL atau TJBL ya. Larinya ke sana. Karena konstruktivisme, membangun pengetahuannya sendiri. Nah, jadi di situ guru hanya sebagai fasilitator tadi ya. Jadi untuk dapat menilai pemahaman siswa selama proses pembelajaran yang dipakai adalah tugas proyek. Dari situ, oh anak ini paham, ya kan? Karena dia bisa mempraktekkan apa yang sudah diberikan oleh gurunya ya. Oke, lanjut nomor 10. Nomor 10 ayo. Masih semangat Pak Nafi. Lanjut. Masih, Pak. Ya. Dan lulus ini. Bagaimana teknologi? Kalau soal seperti ini kemungkinan lulus, Pak. Kayaknya agak lebih mudah kayaknya. Bagaimana teknologi dapat mendukung pembelajaran berpusat pada siswa? A. Menggantikan peran guru sepenuhnya, meningkatkan kolaborasi online, mengurangi keterlibatan siswa, menghambat berarti B, Pak. B, Pak. Antara bagaimana teknologi dapat mendukung ya, berarti B. Kolaborasi antara guru dengan teknologi. Iya, sekarang itu juga sudah tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Apalagi setelah COVID-19 kemarin itu ya. Nah, teknologi itu tidak bisa menggantikan peran guru. Iya, betul. Nah, nggak bisa. Karena teknologi itu tidak punya hati ya. Dia hanya mencekoi siswa itu terkait dengan pengetahuan. Tapi sikap, kepribadian itu tidak bisa terbangun dengan online itu ya. Jadi peran guru tidak bisa digantikan ya. Nah, di sini teknologi dapat mendukung, meningkatkan kolaborasi, artinya hubungan ya kan. Ya, nah, kerjasama. Hari ini seperti saya dan Bapak Ibu semua ini kan meningkatkan kolaborasi.
saling berkolaborasi, saling bekerja sama untuk sama-sama lulus ya di sini ya. Jadi amin. Nah, larinya itu sekarang itu kolaborasi. Makanya kalau di sekolah itu sekarang itu sudah mulai diwajibkan ada kombel. Ada kombel sekarang itu, Bapak Ibu, wajib. Kombel itu apa? Komunitas belajar di satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi dijadwalkan 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali itu harus ada kolaborasi, saling bertukar ilmu, saling sharing. Sekarang sistemnya gitu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu itu ketika ada soal itu sudah, oh ternyata sekarang itu mengarahnya ke sana gitu loh. Dari soal-soal ini ya. Jadi nanti kemungkinan itu soalnya itu enggak singkat seperti ini Bapak Ibu. Soalnya itu berbentuk narasi tapi jawabannya ya seperti ini gitu loh. Kalau ini agak panjang tapi jawabannya itu ya seputar yang saya bahas ini gitu loh. Kalau ini soalnya memang pendek, Pak. Lanjut. Sudah dipahami. Pendek-pendek ini untuk ini Pak. Kita menanamkan pemahaman dulu ya. Jadi soalnya pendek itu biar tertanam dulu pemahamannya sehingga ketika Bapak Ibu nanti terjun ke soal-soal cerita, soal-soal narasi, Bapak Ibu itu bisa. Karena sudah terbangun pemahamannya. Nah, kalau terbangun pemahaman, ini masuk teori apa, Pak? Masuk teori kognitif. Dia akan cenderung perubahan pemahaman. Ya kan? Nah, kalau hanya hasil berarti behaviorisme. Oke, lanjut. Silakan. Silakan. Nomor. Iya, silakan Pak Napi. Lanjut. Nomor berapa lagi, Pak? Mana? Oh, ini. Ya ini apa itu, Pak? Apa yang dapat diidentifikasi oleh guru untuk mengenali gaya belajar siswa? A. Menyampaikan ceramah panjang. B. Menerapkan tes gaya belajar. C. Tidak memperhatikan preferensi siswa. D. Hanya menggunakan buku teks. Apa yang diidentifikasi oleh guru? Menerapkan tes gaya belajar. B. Oke, apa yang dapat diidentifikasi oleh guru untuk mengenali gaya belajar siswa? Caranya untuk mengenali gaya belajar siswa itu ya jelas. Pakai apa Bapak Ibu? Tes diagnostik. Nah, atau disebut dengan kalau tes diagnostik itu lebih luas ya. Di situ itu bisa ngetes gaya belajarnya, minat siswanya gimana, karakteristik siswanya bagaimana ya. Nah, di situ. Jadi nanti larinya ke tes diagnostik Bapak Ibu nanti larinya. Jadi ini sudah ada pengembangan ya. Ternyata kalau kita itu mengajar pembelajarannya itu berfokus pada siswa, maka mau tidak mau kita harus tahu karakteristik dari siswa kita itu. Nah, dengan cara apa itu? Dengan cara dites diagnostik. Oke, lanjut berikutnya. Silakan. Apa manfaat pembelajaran berpusat pada siswa dalam pengembangan keterampilan sosial siswa? A. Menekankan individualisme. B. Meningkatkan ketergantungan pada guru. C. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. D. Mengurangi interaksi antar siswa. C. Jelas ya. Jadi di sini kalau berpusat pada siswa itu yang dikembangkan, terutama keterampilan sosialnya itu adalah mengembangkan komunikasi dan kerja sama. Saya kemarin dapat ilmu ya, ternyata sekarang itu tidak boleh sukses sendirian, Pak. Iya. Sekarang itu ditekankan itu tidak boleh sukses individu. Nah, ini harus kita tekankan ke siswa kita. Sukses itu harus bersama-sama. Makanya tadi ada
Nah, kecerdasan abad 21 itu yang saya dapat dari seminar internasional, itu kecerdasannya itu adalah kecerdasan kolaborasi, tidak kecerdasan individualis. Nah ini yang perlu kita kembangkan ini sekarang ini. Jadi nanti kalau ada studi kasus, Bapak Ibu, ada kasus-kasus di soal, nanti mengarahnya ke sana, Bapak Ibu. Soal-soal hari ini tuh mengarahnya ke sana. Jadi bukan sukses individu, tapi sukses kita bersama. Seperti hari ini, kalau Bapak Ibu dapat info, jangan dipendam sendiri. Harus disebarkan ke teman-teman. Iya, betul, Pak. Nah, sebenarnya dari Kemdikbud itu tujuannya itu merdeka belajar, itu supaya guru itu berbagi, berkolaborasi, kan gitu intinya ya. Tapi sekarang yang terjadi, sekolah PSP itu, yang sekolah percontohan, itu ternyata tidak mau berbagi, Bapak Ibu. Nah, sekarang di PMM itu kan modul ajar itu kan wajib disebarkan. Nggak seperti dulu dipakai sendiri. Jadi loss sekarang itu, silakan di-share. Nanti disesuaikan dengan sekolah masing-masing gitu, Bapak Ibu. Oke, lanjut berikutnya, silakan. Apa yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran berpusat pada siswa? A. Memberikan instruksi yang sangat terstruktur. B. Menyajikan materi dengan cara yang monoton. C. Memberikan pilihan kepada siswa. D. Memaksa siswa untuk mengikuti satu pendekatan saja. Udah. Ya, yang mana? Apa yang dapat meningkatkan motivasi? Dalam pelajaran berpusat. C. Memberikan pilihan kepada siswa. Betul. Sekali lagi konstruktivisme, guru jadi fasil, ya. Jadi kalau berpusat pada siswa itu banyak-banyak memberi kesempatan pada siswanya mengeluarkan ide, pendapat, gagasan dan lain sebagainya. Maka di sini siswa itu diberikan pilihan. Nah. Oke, lanjut. Nah, ini sudah mulai tertanam ini pemahamannya. Jadi nanti larinya ke sana Bapak Ibu, soal-soal itu ya. Sudah ada gambaran ini. Sepertinya ini kalau saya lihat ini sudah wajah-wajah orang sukses ini. Amin, ya Allah. Pak. Pak. Silakan, Pak. Pak, panggung ya? Bukan. Ayo. Oke. Bagaimana guru dapat memberikan umpan balik yang efektif dalam pembelajaran berpusat pada siswa? A. Umpan balik tidak diperlukan. B. Umpan balik harus bersifat kritis. C. Umpan balik harus spesifik dan mendukung perkembangan siswa. D. Umpan balik hanya diberikan secara tertulis. Bagaimana guru memberikan umpan balik yang efektif dalam pembelajaran umpan balik? Ayo, yang mana? Ayo. Umpan balik itu di akhir apa di awal? Akhir. Di akhir, ayo. Umpan balik itu diperlukan apa enggak? Ya. Jelas diperlukan. Apalagi sekarang itu Bapak Ibu. Sudah ngerjakan PMM apa enggak? Pelatihan mandiri? Sudah. Pasti di situ itu diminta itu umpan balik. Satu ya, dapat sertifikat baru Pak. Pasti di terakhirnya itu loh Bu, di PDF terakhirnya itu kan disuruh umpan. Iya, umpan balik. Nah, kalau melakukan aksi nyata pasti disuruh umpan balik. Lah, di situ mengandung pelajaran Bapak Ibu. Itu ketika Bapak Ibu sudah mengajar itu wajib melakukan umpan balik kepada siswanya. Nah, kira-kira jawabannya apa? Yang A jelas salah ini. Yang B bisa jadi. Iya. C, Pak. Yang C bisa jadi, tapi yang D salah. Iya. Umpan balik hanya diberikan secara tertulis enggak? Enggak. Umpan balik itu enggak harus tertulis saja. Ya kan? Nah, bisa juga umpan balik itu berupa lisan ya kan? Berupa online juga bisa sekarang itu ya.
Oke. Yang mana Bapak Ibu? Antara B dan C. Silakan. C, Pak. Yang lain sepakat C? Apakah umpan balik itu harus spesifik? Dan mendukung perkembangan siswa. Apakah umpan balik itu harus kritis? Nah, bagaimana cara guru dapat memberikan umpan balik yang efektif dalam pembelajaran siswa? Jelas A salah. Ke sini Bapak Ibu, jelaskan tadi. Umpan balik itu dimaksudkan itu untuk mendukung perkembangan siswa Bapak Ibu. Bapak Ibu memberikan umpan balik itu tujuannya apa sih? Kembali lagi kan tujuannya itu agar diketahui perkembangan siswanya kan gitu ya. Oh, saya ini mengajarnya ini ternyata tidak bisa diterima oleh siswa. Nah, itu diketahui dari mana? Dari umpan balik. Nah, jadi umpan balik itu harus spesifik. Ya, harus spesifik. Lebih detail gitu. Itu tambah bagus dan mendukung perkembangan siswa. Nah, itu Bapak Ibu larinya ke sana. Nah, ini sudah ada gambaran soal-soal besok itu seperti itu, Bapak Ibu. Oke, lanjut berikutnya, yuk. Pak Hanafi, sekolah ya. Pak Panggung Widodo, itu Pak. Angkat tangan, Pak. Ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya mau izin tidak mengikuti ini, mau membuat studi kasus dulu ini sama mau ngirim filenya ini ke rumah teman. Jadi oke, siap Pak, siap. Nanti nyaksikan rekamannya saja Pak, karena ini penting ini Pak soal-soal ini ya. Iya. Nah, nanti rekamannya. Oh, berarti Pak Panggung udah bikin ini studi kasus Pak? Belum Bapak. Ini Bapak Ibu biar lebih cepat yang punya langsung kirim saja, tapi jangan di copy paste. Wajib diganti sesuai dengan sekolah masing-masing ya. Iya. Karena kalau buat sendiri jelas Bapak Ibu tidak mampu ya. Lebih baik yang punya silakan kasihkan temannya, tapi tidak boleh plok. Ini soalnya ATM namanya. Iya, soalnya ini mau diedit, ini ada yang foto, ada campur aduk, jadi bingung malah rusak ini. Apa-apa Pak fotonya, tapi diituin aja. Saya juga gitu, ATM namanya. Ambil ditiru modifikasi. Jangan ATP ya. Iya. Jadi Pak Panggung. Nah, tidak boleh ya. Untuk studi kasus itu kita upload pas UP nanti ya? Loh, Larang Pak. Belum UP Pak. Ini kurang tahu ini Bapak. Ini kayaknya kalau di jadwal itu 3 sampai 6. Berarti hari ini terakhir, tapi tidak tahu ini. Tadi saya hari ini terakhir. Edit, hari ini terakhir. Makanya Bapak Ibu yang belum dapat segera ini ditunggu sampai jam 12 malam. Iya, nanti terlambat seperti saya dulu, Pak. Iya, kalau terlambat nanti Bapak Ibu ikut UP tapi nggak dapat nilai studi kasus, berarti Bapak Ibu juga separuh nilainya hilang. Nah, ya. Jadi Pak Panggung kita nanti uploadnya di mana ya? Aduh, itu ada linknya Bapak di Reteker ini, di grup Reteker yang lama Pak. LPTK ya, LPTK di mana kita Pak? LPTK pas PPG Pak Hanafi itu loh di mana? Ya saya dulu di Jember. Jadi Untirta. Nah, ya itu tanya operatornya itu Pak, minta linknya untuk ngirim itu gitu. Nah, oke, mohon maaf semuanya, saya izin keluar dulu Bapak Ibu. Oke, enggak apa-apa Pak, silakan. Barangkali ada yang izin lagi enggak apa-apa, nanti nyimak itunya saja. Kalau yang sudah selesai silakan disimak saya ya. Ya, terima kasih. Ya Pak Widodo, mudah-mudahan sukses ya. Pak Hanafi sudah belum? Coba di apa namanya LPTK-nya. LPTK-nya dihubungi. LPTK-nya di Japri Pak. Ini di Japri sedang langsung Pak. Sibuk-sibuknya ini Pak Hanafi ya. Takutnya sekarang terakhir, kalau terakhir sekarang ini kan jam 12 biasanya kan jam terakhirnya. 23.59. Kalau enggak punya filenya minta teman-teman saja Pak, nanti diganti, tapi tidak boleh plok ya. Wajib diteliti lagi sebelum kirim ini.
usahakan Ya, ya, siap. kalau memang itu ya. Gitu Pak. Nah, ya. Aduh. Oke, lanjut berikutnya, silakan berikutnya ya. Apa yang dimaksud dengan penilaian formatif dalam konteks pembelajaran berpusat pada siswa? A. Penilaian akhir semester. B. Penilaian selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik. C. Penilaian hanya berdasarkan kehadiran siswa. D. Penilaian berdasarkan ingatan siswa. B, Pak. B. Penilaian selama proses pembelajaran. Ya, B, Pak. Ya, oke. Apa Bu? B. Penilaian selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik. Amin lagi kerja. Iya, betul sekali. Jadi formatif ya. Selama penilaian ya. Penilaian formatif. Selama proses pembelajaran. Iya, betul sekali. Selama proses pembelajaran. Untuk memberikan umpan balik. Nah, gimana Bapak Ibu? Sudah mulai ada gambaran ya terkait soal-soalnya ya? Nah, jadi soalnya itu ini kan apa ya? Memang sengaja dirubah itu karena kurikulumnya berubah Bapak Ibu. Saya beri bocoran. Kenapa kok dirubah Pak? Karena kurikulumnya berubah, jadi disesuaikan dengan yang sekarang. Nah, di sini ada diferensiasi ya. Ayo coba, silakan. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? A. Memberikan materi yang sulit kepada semua siswa. B. Menyesuaikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu. C. Mengabaikan perbedaan antar siswa. D. Memberikan tugas yang sama kepada semua siswa. B. Berdiferensi, menyesuaikan menyesuaikan dengan pengajaran. Yang B ya. B. Menyesuaikan pengajaran. Tidak. Ini belum yang hot loh Bapak Ibu ya. Iya, ini belum hot sih. Hot artinya itu belum masuk ke kasus nyata gitu loh. Ini hanya menekankan ke pemahaman saya di sini. Oke, kira-kira apa ini kira-kira? Diferensiasi itu apa sih? Diferensi berdasarkan kebutuhan siswa, baik dari gaya belajar. Ayo, yang mana Bapak Ibu? Apakah yang A, materi yang sulit? Apakah mengabaikan perbedaan, mengabaikan jelas enggak ya? Enggak boleh mengabaikan kan ya. Diferensiasi itu justru harus mengamati perbedaan individu. Yang B. Tugas yang sama, tugasnya enggak sama Bapak Ibu. Itu namanya diferensiasi. Tugas masing-masing anak itu disesuaikan. Memberikan materi yang sulit tidak. Ya, kalau dia itu anak yang terdetek itu low, ya low, maka dia diberi soal-soal yang mudah. Kalau dia itu sudah menguasai, maka diberikan soal-soal pengayaan. Kan begitu. Maka yang mana jawabannya? Yang mana Bapak Ibu jawabannya? Yang B, Pak, yang B. Ya, jadi diferensiasi itu artinya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu menyesuaikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu. Disesuaikan. Makanya kan diidentifikasi dulu dari awal, ya kan? Dengan cara apa? Tes diagnostik. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut berikutnya ya. Silakan. Saya ya Pak, sahabat. Ya, silakan. Manakah pertanyaan berikut yang merupakan prinsip utama pembelajaran berdiferensiasi? A. Menyamakan standar dan ekspektasi bagi semua siswa. B. Memberikan bahan ajar yang seragam kepada seluruh kelas. C. Merespon kebutuhan belajar individu siswa. D. Menilai semua siswa dengan tes yang sama. Memberikan bahan ajar yang seragam. Yang merespon kebutuhan siswa. Yang C ya Pak. Yang lainnya gimana? Menyamakan standar ekspektasi bagi semua siswa.
Menilai semua siswa dengan tes yang sama. Yang D kan gak mudah. C. F. Menyamakan standar dan ekspektasi. Pembelajaran diferensiasi itu wajib di situ itu mengetahui kebutuhan masing-masing individu kan Bapak Ibu ya? Iya. Nah, jawabannya yang mana? Menyamakan standar nggak bisa, diferensiasi, ya kan? Iya. Nggak bisa memberikan bahan ajar yang seragam, tidak. Namanya diferensiasi kok. Menilai semua siswa dengan tes yang sama, enggak. Berarti yang mana? Yang C. Yang C. Merespon kebutuhan belajar individu siswa. Jadi kebutuhan belajarnya apa? Dia itu yang direspon oleh guru. Jadi standarnya tidak sama, bahan ajar yang dipakai juga tidak sama, menilai dengan tesnya juga tidak sama. Nah, repotnya itu kalau di Indonesia hanya dihadapi satu guru. Sementara di luar negeri itu, satu kelas itu jumlah siswanya sedikit, ya kan? Dan ditunggu oleh 2 sampai 3 guru, Bapak Ibu. Berarti di Indonesia ini diferensiasi, tapi diferensiasinya sudah sangat luar biasa, hanya ditangani satu. Iya. Jadi guru Indonesia itu sangat hebat, Bapak Ibu. Harusnya ditangani 2-3 orang, itu cukup ditangani sendiri, gitu loh. Saking hebatnya guru Indonesia ini. Gitu kok dipersulit gitu ya. Saya juga heran ini. Bapak Ibu, ayo lanjut. Sudah mulai tertanam ini pemahamannya ini. Seru ini. Malam ini seru ini Pak malam ini. Apa tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi? Ya, A. Menekankan persaingan antar siswa. B. Meningkatkan kecepatan pembelajaran. C. Memaksimalkan potensi belajar setiap siswa. D. Menjaga keseragaman hasil belajar. C. Tujuan utama. Tujuannya apa? Diferensiasi itu. Apakah agar siswa itu bersaing, meningkatkan kecepatan pembelajaran, biar cepat pembelajarannya, menjaga keseragaman hasil belajar. Memaksimalkan Hasil belajarnya tentu tidak seragam, ya kan? Iya, beda. Ya. C, Nah, cenderung sekarang itu kolaborasi, ya, bukan persaingan lagi. Makanya tadi itu dibangun kecerdasan itu sukses bersama, Bapak Ibu. Pokoknya besok ya kan? kami ngasih uangnya Nah, cuma 5.000. tujuannya apa itu? Biar Wah, maksimal potensi banyak. belajar setiap siswa. Karena siswa itu unik loh Bapak Ibu ya. Siswa itu unik, punya kelebihan sendiri, ya kan? Jangan disamakan siswa itu semuanya, siswa itu bisa terbang gitu. Enggak seperti itu ya. Jadi di situ itu potensinya kita gali. Nah, dari sini paham Bapak Ibu? Punya pemahaman ya? Iya Pak. Ada yang ditanyakan terkait dengan diferensiasi? Berarti diferensiasi itu mengetahui kebutuhan masing-masing siswa gitu ya Pak? Iya. Di awal itu makanya disuruh tes itu Bu. Kita tes. Ini gaya belajarnya apa, minat anak ini apa, gitu ya. Karakteristik anak ini bagaimana, begitu Bu. Dites Bapak Ibu. Ya. Nah, supaya apa? Dengan mengetahui masing-masing individu itu nanti Bapak Ibu itu bisa memaksimalkan potensi belajar anak itu gitu loh. Lah wong anak itu ndak suka dengan apa istilahnya itu ya, hanya suara-suara saja, tapi dia itu pengennya ini. Nah, kalau di kebutuhan itu dipenuhi Bapak Ibu, nanti akan maksimal potensinya itu. Ya, seperti itu. Nah, dia sukanya sepak bola, buat puisinya tentang sepak bola, begitu loh. Jadi dia lebih apa ya, istilahnya itu lebih suka gitu ya, potensinya lebih meningkat gitu ya. Oke, lanjut.
Bagaimana guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar individu siswa? Nah, A. gimana? Hanya dengan melihat nilai ujian. B. Melakukan observasi, penilaian formatif, dan wawancara. C. Mengabaikan perbedaan antar siswa. D. Menggunakan satu metode pengajaran untuk semua siswa. Nah, supaya kebutuhan individu ini bisa kita identifikasi, caranya gimana? Ya, caranya gimana Bapak Ibu? Biar tahu kebutuhan anak ini itu butuhnya apa? Pakai apa kira-kira? B. B, Pak. Melakukan observasi. Iya, kita observasi, penilaian formatif itu biar tahu yang lo siapa, ya kan? Ya itu nanti kan ketika memberi soal itu kan beda-beda nanti. Oh, anak ini belum seberapa menguasai ya. Maka dia dipakai soal-soal yang rendah. Itu. Jangan dipukul rata. Anak itu enggak bisa yang pengayaan dikasih pengayaan soalnya. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini dilakukan observasi, penilaian formatif dan wawancara biar bisa diketahui kebutuhan siswa tersebut. Oke, lanjut berikutnya. Jadi tutupan tuh. Ini masih banyak. Metode pembelajaran apa yang sering digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi? A. Pendekatan satu ukuran untuk semua. B. Pengajaran langsung tanpa variasi. C. Pendekatan proyek berbasis penemuan. D. Menekankan pada tes standar. Metode pembelajaran Yang C. Itu kelas 6 kalau pembagian tabungan. Metode pembelajaran apa yang digunakan untuk mengetahui apa pendekatan satu semua. Kalau aneh nggak ada. Iya, C, Pak. Oke, tadi kan sudah kita bahas Bapak Ibu ya. Jadi konstruktivisme. Nah, jadi berbasis penemuan, inquiry, discovery itu besok ditanyakan itu Bu, sekitar itu. Inquiry, discovery, PBL, PJBL itu larinya ke situ nanti. Ya. Oke. Makanya Bapak Ibu sekarang itu sudah zamannya kita itu ke sana. Ya, jangan metode ceramah saja ya. Oke, lanjut. Anak jadinya enggak minat, enggak tertarik ya. Sekarang ke berbasis penemuan ya. Oke, lanjut. Bu Haryanti, Pak. Semangat Bu, ayo Bu, diborong ayo. Nah, apa yang dimaksud dengan fleksibilitas dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi? A. Membiarkan siswa bebas dari tanggung jawab. B. Memberikan kebebasan memilih apakah siswa ingin belajar atau tidak. Bagus ya. C. Menyesuaikan metode pengajaran dan penilaian sesuai kebutuhan siswa. Yang C ya Pak, menyesuaikan metode pengajaran. C, apa yang dimaksudkan? Terus dalam konteks pembelajaran personal. Ya, apa kira-kira Bapak Ibu? Yang C ya Pak. Yang C. Menyesuaikan metode pengajaran dan penilaian sesuai kebutuhan siswa. Menyesuaikan metode pengajaran dan penilaian sesuai kebutuhan siswa. Iya, betul. Itu Bapak Ibu jawabannya. Ya, ini betul jawabannya, menyesuaikan. Kenapa kok enggak yang A? Membiarkan siswa bebas. Kalau membiarkan tidak ada. Belajar itu tidak diartikan siswa itu bebas dari tanggung jawab atau boleh memilih ya. Memberikan bahasa memilih apakah siswa ingin belajar. Anak-anak sekarang pengen belajar atau enggak? Enggak, Bu. Pasti siswa itu milihnya enggak belajar ya. Iya. Bukan di sana ya. Jadi kita sesuaikan metode pengajaran dan penilaian itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu nanti larinya tadi include-nya ke pembelajaran berpusat pada siswa ya, ke sana larinya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 7. Ibu yang lain? Ya, saya ya, Bu. Apa perbedaan antara pengajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran berdiferensiasi? A.
tidak ada perbedaan, keduanya merujuk pada hal yang sama. B. Pembelajaran berdiferensiasi menekankan pada kebutuhan belajar individu, sedangkan pengajaran berpusat pada siswa fokus pada guru. C. Pembelajaran berdiferensiasi hanya berfokus pada kemampuan siswa. D. Pengajaran berpusat pada siswa hanya melibatkan aktivitas kelompok. Yang mana Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Pembelajaran berdiferensiasi menekankan kebutuhan belajar individu. Yang B ya Pak. Oke, yang B ya. Yang B. Apa perbedaan pengajaran berfokus pada siswa dan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi menekankan pada kebutuhan belajar individu, sedangkan berpusat pada siswa fokusnya itu, maksudnya di sini itu bukan fokus guru begitu, enggak ya Bapak Ibu ya. Artinya gurunya itu harus fokus ke siswa. Sementara diferensiasi itu lebih condong ke guru itu lebih condong kemana? Ke kebutuhan siswanya, kebutuhan masing-masing individu, itu namanya diferensiasi. Oke, lanjut. Nomor 8. Lanjut, Bu. Apa yang dapat dilakukan guru untuk memberikan tantangan tambahan kepada siswa yang lebih mampu dalam pembelajaran berdiferensiasi? Nah, ini tadi kan yang mampu ini dikasih apa kira-kira? Nah, coba. A. Memberikan tugas yang sama kepada semua siswa. B. Memberikan materi yang lebih sulit kepada semua siswa. C. Menyediakan proyek atau tugas tambahan yang lebih kompleks. D. Mengabaikan kebutuhan siswa yang lebih mampu. C. C. Kira-kira kalau sudah dia itu mampu, lebih dari cukup istilahnya, maka digunakan apa Bapak Ibu? Yang C ya. Oke. Sip. Jawaban Bapak Ibu 100. Jadi kita menyediakan proyek atau tugas tambahannya lebih kompleks Bapak Ibu. Artinya di sini itu diberikan soal pengayaan. Ya, soal pengayaan. Yang tidak menguasai gimana Pak? Diberikan remedial. Remedi. Nah. Jadi di sini nanti tetap ini ya terurus keduanya. Yang tidak menguasai diberi remedi, yang menguasai diberikan soal yang lebih tinggi, yang lebih kompleks kan begitu. Oke, lanjut nomor 9, silakan. Saya lagi tak mau nggak Lanjut, Bu. Lanjut. Orang Bu, nggak apa-apa, ayo. Mengapa penting untuk memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran berdiferensi? A. Agar siswa tidak merasa tertekan. B. Untuk memastikan semua siswa mendapatkan nilai yang sama. C. Memaksimalkan potensi belajar setiap siswa. D. Menghindari perhatian guru terhadap siswa yang kesulitan. Yang C ya Pak. Memaksimalkan potensi belajar setiap siswa. Betul sekali. Jadi kita itu melakukan pendekatan di situ. Tujuannya apa itu Bapak Ibu? Memaksimalkan Potensi belajar setiap siswa. Iya, memaksimalkan potensi belajar setiap siswa, Bapak Ibu. Jadi yang tidak menguasai, mengalami kesulitan itu diberikan dukungan tambahan. Makanya butuh 2 atau 3 guru agar ada yang mendukung begitu ya. Nah ini di Indonesia ini gimana ini? Ya. Jadi cukup satu guru memberikan dukungan seluruhnya ya. Bapak Ibu ini luar biasa hebat ini, wes. Nah ini. Oke lanjut berikutnya, silakan. Monggo Bu Siti.
Apa yang dimaksud dengan penilaian formatif dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi? A. Penilaian akhir semester. B. Penilaian selama proses pembelajaran untuk memberikan Oke, umpan sudah balik. ini tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi Iya. penilaian selama proses ya. Oke. Lanjut biar enggak ini ya, dapat soal banyak kita ya. Oke, lanjut. Baik, Kak. Bagaimana guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? A. Menekankan pada keseragaman. B. Memberikan aturan yang kaku. C. Menciptakan suasana inklusif dan memfasilitasi keberagaman. D. Menyederhanakan materi agar semua siswa dapat memahaminya. C. Jawabannya C. Antara C dan D, yang mana kira-kira? Yang C ya Pak. C, Pak. Yang C, betul sekali Bapak Ibu ya. Menciptakan suasana inklusif dan memberikan fasilitas. Keberagaman. Jadi difasilitasi keberagaman itu bukan malah diseragamkan. Jadi keberagaman itu justru difasilitasi, tidak boleh diseragamkan. Artinya tidak boleh dipukul rata ya Bapak Ibu. Oke, lanjut 12, silakan. Lanjut, Bu. Iya. Apa manfaat dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran berdiferensiasi? A. Menggantikan peran guru sepenuhnya. B. Meningkatkan kolaborasi online. C. Mengurangi kebebasan siswa dalam memilih cara belajar. C. Meminimalkan interaksi siswa. B. Oke. Yang B ya Bapak Ibu ya. Ini tadi sudah ya. Soalnya hampir mirip ini tadi ya. Manfaat teknologi itu untuk meningkatkan kolaborasi ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini soal-soal terbaru ini semua ini tadi ya. Oke, ayo lanjut. Apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran pada kurikulum merdeka? A. Hasil akhir dari proses pembelajaran. B. Rencana pembelajaran. C. Buku teks pelajaran. D. Jurnal siswa. A. Hasil akhir capaian. Dan dari proses CP. Iya, CP itu apa berarti? Itu rencana pembelajaran, Pak. Iya. B, Pak. Capaian pembelajaran. Ya capaian apa yang maksud dengan capaian? Kan CP. Iya. Itu kan yang mau di CP itu kan disesuaikan dengan fase masing-masing kan ya? Iya, fase masing-masing. B. Rencana pembelajaran. Jadinya. Jawabannya B. 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 Rencana pembelajaran. Iya. CP. Capaian itu ya nanti di akhir ya kan? Oh, akhir. Yang A hasil akhir dari proses pembelajaran masing-masing fase. Benar ya. Sudah ingat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, oke. Jangan sampai tidak ingat ini ya, mau ujian. Oke, lanjut. Nomor 2, silakan. Manakah pernyataan yang benar tentang rumusan capaian pembelajaran? A. Bersifat umum dan tidak terukur. C. B. Tidak terkait dengan tujuan pembelajaran. B. Bersifat spesifik, terukur, dan terarah. D. Hanya berfokus pada aspek kognitif. C. CP. Ini kan ada di itu ya, ada di kisi-kisi ini kan ya. Yang mana Bapak Ibu? C. Spesifik, terukur dan terarah itu namanya CP. Ya. C. Nah, ke sana ya Bapak Ibu. Jadi ya lebih spesifik, bisa diukur namanya CP, capaian pembelajaran. Yang mau menilai siswa itu apa kan gitu. Juga harus terarah ya. Oke, lanjut nomor 3, silakan. Apa yang silakan Bu. Apa yang menjadi dasar merumuskan capaian pembelajaran pada kurikulum merdeka? A. Standar nasional. B. Hasil ujian nasional.
C. Kebijakan pemerintah. D. Karakteristik siswa dan kebutuhan lokal. CP, standar nasional. Hasil nasional. Merumuskan CP ini gimana Bapak Ibu? Dasarnya itu apa? D ya Pak. D. Iya, yang D. Makanya kan disuruh nyusun sendiri ya. Ya, Sekarang kan kalau dulu KIKD kan dapat dari pusat, sekarang suruh nyusun sendiri ya. iya Pak. Dengan karakteristik siswa dan kebutuhan lokal Bapak Ibu ya. Iya. Oke, makanya enggak ada ujian nasional sekarang ya. Lanjut. Manakah langkah yang sesuai dalam merumuskan capaian pembelajaran? A. Bersifat umum dan tidak spesifik. B. Mengabaikan kebutuhan siswa. C. Melibatkan stakeholder dan memperhatikan konteks lokal. D. Tidak melibatkan siswa dalam prosesnya. Oke, jawabannya C ya Bapak Ibu ya, jelas Melibatkan. ya. Jadi ketika membuat capaian ini harus melibatkan stakeholder Bapak Ibu. Apa itu stakeholder, Pak? Ya komite. Oh, warga. Itu intinya itu dalam mencapai kesuksesan di sekolah itu kan tidak hanya kepala sekolah, guru, tidak hanya itu kan ada komite, ada paguyuban, ya kan? Ada dunia usaha yang ada di sekitar ya. Warga. Nah, itu namanya stakeholder itu ya. Orang tua. Orang tua ya. Jadi di situ Bapak Ibu, misalkan kalau di daerah saya ini kan konteks lokalnya itu misalkan tenun gitu, berarti stakeholdernya ya kerjasama dengan juragan-juragan itu gitu. Biar nanti ketika P5 itu bisa diterapkan kearifan lokal ya. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Berikutnya yang nomor 5, silakan. Peran guru. Peran guru sebagai apa? Ketika merumuskan capaian. Apa peran guru dalam merumuskan CP? Hanya sebagai pelaksana, tidak terlibat dalam proses rumusan, membimbing siswa langsung, terlibat dalam merumuskan. D ya Pak. D. Apa Bu? Apa peran guru dalam merumuskan capaian pembelajaran? Capaian enggak. Terlibat aktif dalam merumuskan bersama siswa. Membimbing siswa secara langsung, tidak terlibat dalam proses pengurusan. Gimana membimbing siswa secara langsung? Terlibat aktif dalam merumuskan teman-teman bersama siswa. Iya, terlibat aktif Bapak Ibu. Yang ini Bapak Ibu. Ya, karena kan, kebutuhan siswa yang diitukan ya. Ya. Kebutuhan siswa kan yang itu. Butuh siswanya ini apa kan gitu kan ya. Oke, lanjut. Nomor 6. Bagaimana hubungan antara capaian pembelajaran dan evaluasi pembelajaran? A. Tidak ada hubungan. C. Pencapaian pelajaran hanya berfokus pada aspek kualitatif. Kualitatif. Ya. Yang C. Evaluasi membantu mengukur pencapaian pembelajaran. D. Evaluasi tidak terkait dengan pencapaian pembelajaran. Bagaimana hubungan? C ya Pak. Gini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu anak ini sudah mencapai capaian pembelajaran itu pakai apa? Ya C, evaluasi. Iya, pakai evaluasi. Ya. Jadi hubungannya apa? Evaluasi itu membantu untuk mengukur CP. Pencapaian siswa. Nah, mengukur CP itu pakai apa ya? Pakai evaluasi. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nomor 7, silakan. Apa yang harus diperhatikan dalam merumuskan capaian pembelajaran agar relevan dengan kebutuhan siswa? A. Meniru capaian pembelajaran dari kurikulum lain. B. Menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. C. Mengabaikan perbedaan individu siswa. D. Memahami karakteristik siswa dan kebutuhan mereka. Yang D. Yang mana Bapak Ibu? Yang B.
D. D. Karakteristik. D. Oh iya, karakteristik D. siswa dan kebutuhan mereka. Nah, ini kalau kita bahas seperti ini Bapak Ibu, ini nanti ada gambaran Bapak Ibu ya. Oke, lanjut berikutnya. Apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran berbasis kompetensi? A. Hanya menekankan aspek kognitif. B. Menekankan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diukur. C. Tidak memperhatikan kemampuan siswa. D. Tidak terkait dengan tujuan pembelajaran. B. Kompetensi. Hanya meningkatkan aspek Yang B ya Pak. B. B, Pak. B. Yang mana Bu? B, Pak. B. B, ya, menekankan B. pengetahuan dan keterampilan yang dapat diukur. Ini ya, CP itu Kan ya. keterampilan. Kompetensi. Pengetahuan dan keterampilan ya. Oke, lanjut berikutnya. Silakan. Silakan. Mengapa? Lanjut Ibu. Ayo ngomong. Silakan. Lanjut Ibu lagi. Aku udah banyak. Mengapa penting memonitor dan mengevaluasi capaian pembelajaran secara berkala? A. Hanya untuk kepentingan administratif. B. Untuk menilai kinerja guru. C. Untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dan memastikan pencapaian tujuan. D. Hanya sebagai formalitas. Penting memonitor. C. Ya. Menyesuaikan C. strategi pembelajaran dan memastikan pencapaian dan tujuan. Iya yang C. C, Pak. Yang C, Iya. untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dan memastikan pencapaian Belajar tujuan. bisa berkala. Iya, oke, betul. Iya, harus dimonitor Bapak Ibu, harus dievaluasi secara berkala. Untuk apa itu? Untuk menyesuaikan strategi pembelajarannya itu loh. Itu sudah pas apa belum gitu loh. Sudah tercapai atau belum tujuannya kan gitu ya. Di situ. Oke, lanjut berikutnya nomor 10. Silakan nomor 10. Bu Ona silakan. Bagaimana capaian pembelajaran dapat diadaptasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman? A. Tidak perlu diadaptasi. B. Secara berkala direvisi dan disesuaikan. C. Tidak memperhatikan perkembangan zaman. D. Hanya perlu diubah jika ada perubahan kebijakan Sistem pemerintah. pembelajaran tidak perlu diadaptasi. Yang B ya Pak. Secara berkala direvisi. Secara berkala direvisi ya. Dan Ini disesuaikan. makanya merdeka itu di sini, tapi kita belum mampu untuk sepenuhnya itu ya. Masih mengadopsi aja ya, nggak perlu. Ya. Lanjut berikutnya, silakan. Apa yang menjadi fokus utama dalam merumuskan capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka? A. Menekankan pada aspek kognitif. B. Mengabaikan keterampilan sosial. C. Menciptakan suasana pembelajaran yang formal. D. Menyelaraskan dengan kebutuhan hidup dan pekerjaan. D. Ayo, yang mana? Fokus utama dalam merumuskan CP. Apakah menekankan pengetahuan, mengabaikan keterampilan? Tidak. Hanya menekankan pengetahuan, juga tidak mengabaikan keterampilan ya. Berarti yang mana? Antara yang C dan Menyelaraskan D? ya Pak. Iya. Menyelaraskan dengan kebutuhan hidup dan pekerjaan. Makanya di situ budaya lokal itu digali supaya apa? Supaya bisa menyelaraskan kebutuhan hidup dan pekerjaan ya. Jadi di sini itu lebih condong ke aplikatif Bapak Ibu ya. Lebih condong ke sana sekarang itu ya. Jadi tidak banyak teori-teori. Tapi di situ ada nanti P5-nya, ya kan Bapak Ibu? Sudah P5 apa belum? Iya. Sudah P5 apa belum Bapak Ibu? Udah Pak. Udah, Sudah. udah Pak.
Sudah, Pak. B5-nya buat produk. Iya Pak. Kearifan lokal Iya, ya. Pak. Kearifan lokal di situ apa misalkan ya. Jadi Iya. biar nanti Makanan itu ya makanan tradisional Pak. Nah, gitu. Jadi nanti wah itu siswanya itu besok jadi pedagang semua itu. Oke, lanjut. Bagaimana guru dapat melibatkan siswa dalam proses merumuskan capaian pembelajaran? A. Secara eksklusif membuat capaian pembelajaran tanpa melibatkan siswa. B. Memberikan tugas tanpa memberikan kesempatan untuk memberikan masukan. C. Mengadakan diskusi dan menerima masukan siswa. D. Mengabaikan ide dan pandangan siswa. Mengadakan diskusi jelas ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Jadi mengadakan diskusi dan menerima masukan siswa supaya tahu kebutuhan siswa itu apa, kan gitu kan ya? Iya Pak. Tapi basis itu kan ya. Oke, lanjut 13. Lanjut Bu. Apa yang dimaksud dengan kontekstualisasi capaian pembelajaran? A. Mengabaikan konteks lokal. B. Menekankan aspek global tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. C. Menyesuaikan capaian pembelajaran dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. D. Tidak memperhatikan kebijakan Ya, yang mana Bapak Ibu? Yang C ya Pak. C. Ya, C. Menyesuaikan capaian pembelajaran dengan konteks lokal. Ya. Dan kebutuhan siswa. Iya, betul sekali. Yang C. Oke, nomor 14 silakan. Manakah yang termasuk dalam indikator capaian pembelajaran? A. Tujuan umum pembelajaran. B. Langkah-langkah pembelajaran. C. Hasil akhir pembelajaran yang dapat diukur. D. Aspek formalitas pembelajaran. Ya. Indikator capaian pembelajaran itu apa Bapak Ibu? Ya. Indikatornya itu apa? Sudah tercapai itu indikatornya apa? Dapat diukur yang C. Iya, yang C. Indikatornya itu hasil akhir pembelajaran yang dapat diukur. Itu Bapak Ibu. Ya. Kayaknya pakai kata kerja operasional ya. Karena dengan kata kerja operasional itu dapat diukur. Ya, oke. Masih bertahan? Masih, Pak. Masih. Wah, ini semangat sekali malam hari ini. Saya berikan yang kisi-kisi untuk yang ini. Yang pertama ini, yang pertama terkait dengan apa? Terkait dengan Pancasila ini. Oke, ini. Sudah ada jawabannya kok Bapak Ibu ya. Sudah ada jawabannya. Karena waktu kita mendesak dan segera Bapak Ibu ujian ya. Jadi ini sudah ada jawabannya. Coba dibaca Bapak Ibu salah satu. Nanti kita Bagaimana seorang pendidik dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugas keprofesiannya? A. Mengabaikan nilai-nilai Pancasila. B. Menjauhi keberagaman dalam pembelajaran. C. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oke. Ya. Sudah dijawab. Nah, Bapak Ibu, ini ada di kisi-kisi Bapak Ibu. Coba dilihat kisi-kisinya. Ada di situ menjunjung tinggi nilai Pancasila dalam melaksanakan tugas keprofesian ya. Iya. Artinya di sini Bapak Ibu itu harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jadi kita integrasikan, kita hubungkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Etika. Nomor 2, silakan. Bu Siti. Ayo, gimana ini? Baca Bu. Ini sudah mulai kasus-kasus ini. Ayo. Sekarang guru mendapati murid
mengalami kesulitan dalam belajar. Bagaimana seharusnya guru tersebut bertindak sesuai dengan etika profesi? A. Menertawakan murid tersebut agar semangat belajarnya meningkat. B. Mengabaikan masalah tersebut dan fokus pada murid yang lebih unggul. Membantu murid tersebut dengan memberikan bimbingan dan dukungan. D. Menyalahkan murid atas kesulitan yang dialami. C. Yang C ya, jelas ya Bapak Ibu di sini. Ini nanti kan ada di kisi-kisi itu sesuai dengan etika. Jadi kalau ada siswa yang mengalami kesulitan, itu Bapak Ibu tidak boleh fokus pada siswa yang lebih unggul. Apalagi menertawakan. Ya, apalagi tambah menyalahkan, ini tidak boleh, tapi dibantu Bapak Ibu, membantu siswa tersebut dengan memberikan bimbingan dan dukungan. Berarti tambahan jam itu. Kalau nanti di soal itu diberikan tambahan jam, berarti iya kan? Ini mengalami kesulitan, berarti diberikan tambahan itu Bapak Ibu. Nah, siap memberi tambahan. Nah, oke, lanjut. Jiwa wirausaha, yuk silakan. Silakan. Siapa yang mau membaca? Bagaimana seorang pendidik dapat menunjukkan jiwa wirausaha dalam konteks pendidikan? A. Hanya fokus pada kurikulum resmi tanpa mengembangkan inovasi. B. Menyediakan ruang untuk kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. C. Menghindari penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. D. Menetapkan aturan yang ketat tanpa memberikan kesempatan eksplorasi. B, Pak. Iya, B. Menyediakan ruang untuk kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Jadi kalau pembelajaran itu Bapak Ibu beri ruang, beri kesempatan untuk siswa itu berkreasi dan berinovasi. Apa bedanya kreasi dan inovasi? Kreativitas dan inovasi itu apa? Pasti berbeda dua kata ini. Apa bedanya? Inovasi itu menciptakan inovasi ya. Iya, menciptakan sesuatu yang belum ada. Itu namanya inovasi. Tapi kreativitas itu memodifikasi. Artinya sudah ada, tapi dimodifikasi menjadi baru begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu kreatif namanya. Tapi kalau inovatif itu artinya belum ada terus diadakan itu, inovatif itu namanya. Tapi kalau sudah ada terus dikreasi itu namanya Modifikasi. Ya. Namanya ya. Jadi harus tahu perbedaannya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut berikutnya silakan. Bagaimana boleh Pak? Bagaimana integrasi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi dapat mendukung pembentukan karakter peserta didik? A. Dengan mengabaikan nilai tersebut. B. Dengan mengisolasi nilai-nilai tersebut dari pembelajaran. C. Dengan menyelaraskan nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. D. Dengan menekankan hanya pada aspek akademis. Yang C ya Pak. Yang C, menyelaraskan nilai tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Jadi diintegrasikan ya dalam pembelajaran sehari-hari ya. Oke, nilai-nilai Pancasila itu ya. Oke, lanjut berikutnya. Silakan. Ini tadi oke. Kita merumuskan tujuan pembelajaran ya. Kalau tadi capaian pembelajaran. Sekarang tujuan sekarang. TP sekarang. Ayo. Pak Nafi. Seorang guru, saya ya Pak, biar dapat soal banyak. Seorang guru ingin mengembangkan sikap cinta tanah air pada peserta didiknya. Rumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. A. Menghafal sejarah bangsa secara detail.
B. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya cinta tanah air. C. Mengetahui tanggal-tanggal bersejarah tanah air. D. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong. D. B. D. B. D. D. B, ya B. kan? Berarti. Sesuai profil Pentingnya Pancasila. cinta tanah air, ya kan? Ya, oke. Betul. Lanjut. Berikutnya pengetahuan, aspek pengetahuan. Ya, lanjut. Silakan. Bagaimana indikator pengetahuan yang dapat mencakup dimensi profil pelajar Pancasila terkait dengan materi sejarah Indonesia? A. Mampu menghafal fakta-fakta sejarah tanpa pemahaman. B. Memahami peristiwa sejarah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. C. Menulis daftar tanggal peristiwa bersejarah. D. Menyebutkan nama-nama pahlawan tanpa alasan yang jelas. B. Indikator pengetahuan yang dapat mencakup dimensi profil pelajar Pancasila. Pengetahuan ya Pak, menyebutkan Sejarah. nama-nama. Hanya menghafal, memahami peristiwa dan nilainya, menuliskan daftar, menyebutkan nama-nama. Yang mana? C. Yang C. B ya. Memahami peristiwa Dimensi profil kok jelas. Kalau belajar sejarah itu nanti Memahami juga kita itu belajar nilai-nilai Bapak Ibu di dalamnya. Memahami peristiwa sejarah. Iya, jadi memahami peristiwa sejarah dan nilai-nilainya. Nilai apa yang dapat kita ambil dari perumusan Pancasila, kan gitu Bapak Ibu ya? Ya Pak. Nilai kerjasama, gotong royong, kan gitu di situ. Itu yang dipelajari siswanya. Di situ. Nanti larinya kemana? Larinya ke profil pelajar Pancasila larinya ya. Jadi kalau belajar sejarah itu apa di situ? Ya memahami peristiwa sejarahnya, juga memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam Pancasila. Iya. Oke, aspek sikap sekarang. Ayo. Silakan. Mana indikator sikap yang mencerminkan dimensi profil Pancasila terkait dengan rasa hormat terhadap sesama? A. Bersikap acuh tak acuh terhadap pendapat teman. B. Seringkali mengejek atau menghina teman. D. Menunjukkan rasa hormat dan kepedulian terhadap pendapat teman. D. Menghindari interaksi dengan teman sebisa mungkin. Iya. Gampang ini ya, C. Menunjukkan rasa hormat dan kepedulian terhadap pendapat teman. Oke. Ini terkait dengan kepribadian ya, Bapak Ibu ya. Nah, aspek keterampilan, silakan. Ya. Seorang guru ingin mengembangkan keterampilan berkomunikasi peserta didik terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Indikator keterampilan apa yang sesuai dengan tujuan ini? A. Hanya mampu menyampaikan pendapat sendiri tanpa mendengarkan orang lain. B. Mampu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan tanggapan yang positif. C. Tidak mau berbicara atau berinteraksi dengan teman sekelas. D. Hanya mampu menyampaikan pendapat dengan cara yang kasar. Yang B. Sesuai dengan tujuannya itu apa di situ? Mengembangkan komunikasi berarti ini ya. Oke. Ya. Baik, selanjutnya silakan. Oh, ternyata sudah habis Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke Bu Susi ya. Silakan Bu Susi. Kalau kayak begini soalnya ada apa nih Pak? Apa Bu? Kalau kayak gini soalnya bisa ini Pak. Iya, tapi kan Bapak Ibu tadi juga terkecoh juga ya kan? Iya. Betul, Pak. Nah, jadi intinya itu saya pengen menanamkan pemahaman. Iya, Pak. Jelas soalnya itu berbentuk narasi, tapi kalau Bapak Ibu itu paham arahnya kurikulumnya sekarang, Iya. paham arahnya tujuannya yang sekarang,
nanti Bapak Ibu tahu, oh ternyata sekarang itu kolaborasi, sekarang itu berbentuk diskusi, kemudian yang ditekankan itu kebutuhan siswanya, terus metodenya itu pakai apa, ya kan? Tadi kan sudah dijelaskan kan ya. Nah itu jadi Bapak Ibu nanti kalau menjawab ngarahnya ke situ gitu loh. Ngarahnya ke situ gitu ya, intinya itu ya. Oke, khusus sih. Pak Ilmi soalnya di-share ya, Pak? Siap, saya share, Bu. Nah. Ya. Terima kasih Pak Ilmi. Tadi Pak Ilmi itu menyampaikan soal-soal yang sebenarnya itu soal dasar ya, soal yang mendasar yang harus Bunda pahami, Bapak Ibu pahami di sini. Nah, ketika soal dasar ini kita sudah tahu nih, kita sudah paham, nanti penerapannya ke soal-soal yang panjang itu kita akan mengikuti. Oh ya, soal yang panjang itu kan nanti satu wacananya itu tentang apa nih, ya kan? Tentang apa nih? Nanti di situ tuh kita ketahuan dalam satu kalimat-kalimatnya. Intinya mungkin ke arah kata kunci gitu. Jadi fokus ke situ. Kita mempelajari kalimat-kalimat pendek terlebih dahulu. Nah, kalimat-kalimat pendek dulu. Kalau misalkan kita langsung ke kalimat panjang langsung, sebenarnya kemarin sudah kita mempelajari ada yang kalimat-kalimat panjang, soal-soal panjang, dan itu kita ini kan lagi disesuaikan, Pak Ilmi lihat lagi dengan kisi-kisinya, mencoba belajar dari kata kunci tersebut. Jadi soal-soal yang diberikan pendek ya, ada ini ya Pak ya, ada memang di sini ada siapa dari Ibu Yanti. Terima kasih telah mengirim soal dari LPTK. Nanti dari LPTK itu memang sebenarnya LPTK sendiri pun belum tahu soalnya itu seperti apa. Karena dulu pun seperti itu ya Pak Ilmi ya. Kita dikasih belum tahu dari juga, LPTK juga nggak kalau tahu kan berarti dibocorkan dari sana. Nah, itu rahasia. Jadi, itu. Mereka rahasia. hanya misalkan jadi kita dari bahas poin-poinnya saja. Gitu. Iya, mereka ngambil dari modul di share gitu. Nanti kita pelajari kembali seperti itu. Ya untuk malam hari ini kita cukupkan saja ya. Terima kasih Pak Ilmi. Nanti besok kita akan bertemu dengan Ibu Dewi. Ya, kalau bisa lebih ini ya. Jangan mudah-mudahan sih untuk UKIN-nya sudah beres, terus studi kasusnya juga selesai juga ya, yang belum mengirim studi kasus mudah-mudahan malam ini sudah selesai semuanya dan besok bisa lebih fokus lagi ya. Terima kasih malam hari ini telah mengikuti. Diskusi hari ini terakhir ya, ketemu sama Pak Ilmi. Iya. Ya, Pak Ilmi terima kasih. Nanti ya besok sama-sama Bu, saya doakan lulus semua ya. Waktunya mepet juga ya Pak Ilmi ya. Waktunya mepet juga. Waktunya mepet juga. Nanti kalau ada soal-soal baru saya share lagi ya. Waktunya mepet, kita memang sebenarnya tidak cukup ya Bunda ya, Ibu Bapak ya, di sini kita tidak cukup waktu ini karena memang kebiasaan. Dari sana beberapa hari menjelang UP ini baru di-share kisi-kisinya. Sedangkan kisi-kisi ini untuk yang sekarang ini istilahnya uji coba kan, uji coba yang 60 soal tersebut. Belum pernah baru kali ini. Sedangkan kita kisi-kisinya baru rilis kemarin. Jadi gambarannya tersendiri kan belum pasti seperti apa soalnya, bagaimana, dan mudah-mudahan ketika pemahaman kita sudah tertanam nih, sudah metodenya seperti ini gitu kan. Mudah-mudahan ketika kita menghadapi soal walaupun panjang, walaupun berbeda, ketika pemahaman kita sudah tertanam, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan soal tersebut dengan baik gitu
kita banyak berdoa, mudah-mudahan ada rezeki Bapak Ibu semua untuk bisa lulus di UP kali ini. Ya, untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat ya. Selamat beristirahat, dan yang belum mengupload tugasnya silahkan, mungkin masih ada waktu ya. Kita persiapan lagi, baca-baca lagi soal-soalnya, dipelajari kembali. Saya tutup untuk malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Ilmi. Ya, sama-sama Bu Susi. Terima kasih Pak Ilmi, Bu Susi, semua teman-teman. Ya, Bu Susi belum lagi besok. Ya malam ini terima kasih lah. Ya malam ini terima kasih. Izin keluar ya Bu. Silakan Bunda. Waalaikumsalam. Saya izin tutup room.